Kita baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Dikatakan begini, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau jadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta, orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu. Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saya baca The Genealogy of Jesus Christ. Jadi keturunan Yesus, 4 orang perempuan yang boleh dibilang tidak ada harganya di mata dunia, itu dipakai Tuhan untuk menjadi nenek moyangnya dari Tuhan Yesus, untuk meneruskan garis keturunan Yesus. Saya selalu melihat korelasi antara orang yang bergaul akrab dengan Tuhan dengan keberhasilan di jasmani. Selalu ada korelasinya. Anda nggak percaya? Buktikan. Ya. Kalau Anda jauh dari Tuhan, pasti jasmaninya juga nggak karu-karuan. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, jasmaninya Tuhan akan hapus. Sebab kita ini terdiri dari 3 hal, roh, jiwa, tubuh. Semakin kita banyak memberi makan roh kita, semakin roh itu akan berkuasa terhadap jiwamu dan tubuhmu. Tetapi semakin sedikit kamu memberi makan rohmu, maka jiwa dan tubuhmu itu yang lebih banyak bereaksi. Dan itu pembuatan kesalahan makin besar. Oke, kita lihat di Amsal 1 ayat 23-25. Dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguran. Saudara, ada orang yang memang tidak bisa ditegur. Nah, Adonia ini juga salah satu orang yang gak bisa ditegur. Dia adalah orang yang meninggikan diri dan selalu merasa bahwa dia bisa segalanya dan semua keinginannya harus tercapai, harus dimiliki. Kenapa? Karena ayahnya Raja Daud ini ternyata belum pernah menegur dia. Saudara, Raja Daud ini melakukan dosa banyak banget. Tapi satu hal yang saya belajar dari Raja Daud adalah hatinya itu mau selalu kembali kepada Tuhan. Selalu mau kembali kepada Tuhan. Dia gak cuman ibaratnya tuh memanipulasi Batsheba, ya. Lalu dia membunuh suami Batsheba, lalu meniduri istrinya orang lain, ya. Dia mengingini Batsheba, ya. Pada saat semuanya berperang, dia jalan-jalan di sotoh istana. Makanya zona nyaman itu berbahaya. Bagaimana kisahnya Raja Daud? Anak-anaknya itu meniduri istri-istrinya Raja Daud di atap rumah. Kelihatan orang banyak. Selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Tetapi dia mengampuni. Ketika Nathan berbicara kepada Daud, menegur dia, dan Daud bertanya, siapa orangnya? Kamulah orang itu. Dan dia langsung menjatuhkan dirinya dan bertobat kepada Tuhan. Daud ini banyak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah dia bukan pendidik anak yang baik. Ya, dia tidak pernah menegur anaknya. Dia tidak pernah merebuke, dia tidak pernah mendisiplin anak-anaknya. Ya, saudara, anak-anak itu akan menjadi liar dan akan mendukakan hati orang tua kalau kita tidak mendisiplin. Amsal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kebenaran. Saudara, papi saya itu adalah seorang guru, tapi dia itu tidak mendidik anak-anaknya dengan baik sebenarnya. Memang dia menjadi teladan yang luar biasa.
Pernikahannya dengan mama saya harmonis sampai 44 tahun sampai beliau meninggal dunia. Dan kami adalah keluarga yang harmonis, tapi saya tidak pernah gosip, selingkuh atau apapun, tidak pernah sama sekali. Dia adalah family man, cinta anak-anaknya. Beliau sepanjang hidupnya bekerja keras untuk keluarganya. Tapi toh dia jarang banget menegur kami. Dia tidak pernah mendisiplin kami. Dia tidak pernah, bahkan saya itu jarang banget, hampir gak pernah dimarahin. Dan itu membuat saya bertumbuh menjadi orang yang semua keinginan harus tercapai. Dan berkali-kali Tuhan harus menegur dan mendidik saya. Walaupun sakitnya minta ampun. Cara Tuhan menegur saya itu berkali-kali, dari yang lunak, lemah lembut, sampai akhirnya keras das. Saya betul-betul dihancurkan. Saya menjadi orang yang ketakutan ketemu orang, gak berani keluar rumah. 3 bulan saya di kamar, kayak orang gila, saudara. Tuhan adalah Allah yang menegur, tapi Dia juga Allah yang merangkul. Dan akhirnya saya dipulihkan dan bangkit, dan bahkan saya jadi tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Jangan antipati dengan teguran, jangan antipati dengan disiplin. Disiplin itu bagus supaya kita mendapatkan hatinya Tuhan. Saya waktu itu sudah di karir puncak, setiap bulan ke luar negeri, toh tidak ada artinya. Saya S3, saya selalu menjadi juara, saya selalu menjadi pemimpin dimanapun. Lebih dari semua pencapaian yang saya bisa capai, Tuhan lebih sayang dengan jiwa saya. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jadi saudara harus cinta didikan. Saudara harus mau didisiplin. Saudara harus mau ditegur supaya saudara menjadi orang yang berakal budi. Berakal budi itu artinya orang yang berhikmat. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diambilnya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya ingat bagaimana ada keponakan saya yang nakal, dan kami tidak bisa mendisiplin dia karena dia bukan anak kami. Tapi untuk anak-anak kami disiplin. Kami gunakan rotan, tapi merotannya dengan kasih. Ketika anak kedua kami marah di time zone berkali-kali ya. Jadi setiap kali mau pulang dia tidak mau pulang. Marah, tantrum, guling-guling di lantainya mall, dan kita betul-betul konsisten. Kita angkat di rotan, kemudian ditinggal, ya, kami tinggal, dan dia menangis, meraung-raung, nggak karu-karuan. Besoknya, minggu depannya, acara ke time zone seperti itu lagi. Dan kita konsisten, kita rotan lagi, tapi dia tidak akan lakukan ketiga, keempat, kelima kali. Makanya Tuhan itu tidak segan-segan mendisiplin kita. Kalau Anda berbicara kasar, di WA kurang ajar, itu Anda ditegur, itu berarti orang itu masih sayang kepada Anda. Tuhan, saya bersyukur untuk second chance, untuk kesempatan kedua yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Ya, saya ini seharusnya sudah binasa, saya ini seharusnya sudah hopeless. Hidup saya ini sudah tidak punya pengharapan lagi. Tapi Tuhan kembalikan semua. Ya. Dan apa yang dicuri oleh iblis itu Tuhan sanggup untuk memulihkan asal Anda mau masuk di dalam didikannya Tuhan.
Nah, diperingatkan itu dalam bahasa Inggrisnya disiplin, ya, disiplin atau chastening. Itu dihukum untuk menjadi lebih baik artinya. Didisiplin, direview, ditegur karena dikasihi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya didikan Tuhan itu tidak pernah menghancurkan. Tuhan itu kalau menegur selalu menjadikan orang yang ditegurnya menjadi lebih baik lagi. Tidak pernah rancangan Tuhan itu menghancurkan Anda. Nih, Anda sudah melakukan kesalahan, dosanya udah tidak terampuni, udah kita hancurin aja. Enggak pernah Tuhan seperti itu. Dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang luar biasa. Setiap didikan, setiap teguran pasti membuat kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, saya pernah mengalaminya bagaimana tahun 2014 saya hancur-hancuran, dan kebetulan di tempat ini sedang ada KKR. Waktu itu datang dua orang nabi suami istri dan kami berdua dinubuatin, dan itu mengubah hidup kami banget. Prosesnya tidak enak, tapi pasti Tuhan itu tidak meninggalkan. Ya, tidak pernah dibiarkannya orang benar itu jatuh tergeletak. Dia akan selalu menopang tangan kita. Tuhan tidak boros dengan rencananya dan tidak boros dengan perkataannya. Dia hanya mau memberikan perkataan-perkataan revelation kepada kita yang mau bergaul akrab dengan dia. Kita ini ditegur, kita punya Tuhan yang menghajar, menegur, menghardik, mereview, tetapi tidak menghancurkan. Ya, dan tidak mungkin dia memberikan ketakutan atau intimidasi kepada anak-anaknya. Saudara, saya bisa rasakan ya bagaimana ketika saya mulai diproses masuk di dalam prosesnya Tuhan, tetap ada intimidasi, tetap ada ketakutan yang saya tahu itu bukan dari Tuhan. Takut akan Tuhan itu berbeda dengan ketakutan karena intimidasi. Hakim-Hakim 5 dikatakan seperti ini. Lalu amanlah negeri itu Israel 40 tahun lamanya zaman Deborah menjadi hakim. Ya. Lalu Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan 10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kejahatan orang Israel adalah menyembah Allah orang Amori, yaitu negeri yang diduduki Israel saat itu. Nah, saudara, yang namanya ketakutan itu pasti membuat kita jadi diperbudak. Nah, fear atau ketakutan itu selalu membawa kepada kita penyembahan berhala. Orang kalau takut kehilangan uang, kehilangan kekayaannya, maka dia akan memberhalakan kekayaannya. Kalau Anda merasa dirinya pintar dan tidak butuh orang lain, maka Anda akan memberhalakan kepintaran itu. Ya. Nah, dewa-dewi orang Amori disebut Amuru atau Belusadi, atau disebut dewa gunung, istrinya disebut Belitseri atau dewi padang gurun. Nah, kejatuhan orang Israel itu dalam penyembahan kepada dewa-dewi orang Amori dimulai dengan ketakutan mereka kepada ilah-ilah ini. Jadi kalau orang itu takut, pasti kecenderungannya dia akan diperbudak, memperhambakan diri, dan akhirnya merujuk kepada penyembahan berhala yang akhirnya dia takut kepada si oknum itu. Ketakutan selalu membawa kepada penyembahan berhala. Ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan satu, kekuatan, dua, kasih, yang ketiga, ketertiban. Ya, jadi mereka yang dikuasai ketakutan akan menyembah rasa takut itu. Ketakutan juga mendatangkan intimidasi. Ya. Intimidasi iblis mengikuti mereka yang hidup dikuasai ketakutan. Di sini orang Midian masuk, menjarah, menghancurkan Israel, ya, dan berakhir dengan kemelaratan. Jadi orang yang takut terintimidasi, ya, membawa intimidasi. Orang yang terintimidasi akan menjadi orang yang melarat. Makanya rendah hati itu beda dengan rendah diri.
Kenapa orang jadi rendah diri? Karena dia terus-menerus terintimidasi. Supaya saudara tidak terintimidasi, saudara harus pindah dari roh yang tunduk kepada dunia dengan roh yang lemah dan miskin, pindah ke hidup penuh dengan kemerdekaan. Ketakutan brings slavery. Ada yang tahu apa itu slavery? Perbudakan. Ya, jadi perbudakan itu mereka diperbudak, tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk pihak yang memperbudak mereka. Saya ketemu dengan beberapa orang yang diperbudak oleh keinginan mereka, tidak bisa menguasai diri mereka. Akhirnya mereka diiming-imingi apa itu yang namanya kartu kredit. Ini yang paling simpel, ya. Sehingga mereka pengen barang itu, mereka pengen mengingini beli itu, dan mereka merasa membutuhkan itu, lalu datanglah offering, yaitu berupa kartu kredit. Jadi mereka belanja, dan akhirnya mereka terjerat kartu kredit, mereka nggak bisa bayar, dan itu mereka diperbudak. Saudara, setiap bulan harus bayar, dan ternyata yang dibayarkan itu bunganya doang. Saudara, cicil sampai seumur hidup. Ada orang yang seumur hidup bekerja terus, tapi nyicil kartu kreditnya cuma bunganya doang. Utang pokoknya bagaimana? Nggak pernah berkurang. Jadi saudara kerja keras diperbudak untuk melunasi kartu kredit. Berapa banyak orang yang mulai dengan penipuan online. Saya juga dengar ada di antara saudara yang tertipu juga, ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya keinginan untuk mendapatkan uang. No freelance, tidak ada sesuatu pun yang instan. Tidak mungkin orang itu dapat tiba-tiba, saudara dibilangi dapat uang sekian juta, nggak mungkin. Semua itu butuh proses, semua butuh kerja keras, semua butuh konsistensi, semua butuh bayar harga. Gak ada yang namanya gratisan dan uang jatuh dari langit. Gak ada. Too good to be true itu gak ada. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Saudara, Gideon itu artinya pemotong kayu atau pemahat batu. Jadi dia punya skill yang luar biasa. Tapi saat itu pekerjaannya adalah mengirit gandum. Dia menyembunyikan diri di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena ketakutan. Orang yang menyembunyikan diri pasti ketakutan. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau Gideon, di mata Tuhan Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Kita semua ini dipanggil menjadi pemenang. Tetapi yang namanya tipu daya iblis itu berusaha membuat kita melakukan dosa dan kemudian kita terjerat di dalamnya dan diperbudak olehnya. Sampai akhirnya kita merasa bahwa diri kita ini salah, kita rendah, kita tidak bisa apa-apa, kita ini tidak layak untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu yang iblis selalu mau lakukan. Dengan cerita Gideon ini sebenarnya artinya pahlawan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu, di sepanjang kisahnya Gideon, Tuhan itu memakai Gideon dahsyat, luar biasa. Tetapi awal-awalnya Gideon itu merasa dirinya minder. Gideon melihat dirinya kecil, tidak masuk hitungan. Gideon itu dibuat cara berpikirnya bahwa dia di antara keluarganya adalah yang paling muda. Gideon berasal dari suku Manasye, anak sulung Yusuf, yang malah dijadikan nomor 2. Jadi ketika ditunggangi tangan, yang sulung justru di tangan kiri, yang bungsu justru di tangan kanan. Ya, jadi ketika disilakan kembalikan, yang benar adalah yang sulung itu malah nomor 2. Nah, orang Manasye hidup dengan rendah diri karena hak kesulungan mereka diambil diberikan kepada Efraim. Makanya keturunannya jadi rendah diri semua. Jadi hamba adiknya.
Yang pertama menjadi perintah Tuhan atas Gideon adalah menghancurkan berhala di rumahnya sendiri. Artinya apa? Gideon harus bisa menghancurkan berhala yang membuat dia diperbudak oleh ketakutan, rasa minder itu. Gideon harus mengalahkan dirinya sendiri dengan menghancurkan berhala di rumahnya sendiri. Seringkali yang menjadi lawan kita adalah diri kita sendiri. Bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita. Tuhan hanya butuh jumlah kecil. Orang Midian dan Amalek akhirnya menyerang. Ya, jumlahnya itu seperti belalang. Jumlahnya tentaranya itu 135.000 saudara. Dipimpin oleh Oreb, Seeb, Sebah, dan Salmuna. Ya. Awalnya orang Israel jumlahnya 32.000. Ini pun jumlahnya kalah banyak. Tapi terus menerus Tuhan bilang, jangan nanti mereka meninggikan diri. Pulang, disuruh pulang yang 22.000 orang. Sisa 10.000, Tuhan masih bilang kebanyakan. Akhirnya disaring-saring lagi, tinggallah 300 orang. Itu pun artinya satu orang Israel menghadapi berapa? 450 orang musuh. Dan Israel menang. Gideon dilatih bagaimana dia dari minder sampai akhirnya dia menjadi pahlawan yang luar biasa, dan Tuhan buktikan hanya dengan 1 lawan 450, hanya dengan 300 orang saja Gideon menang perang dan Israel menjadi pemenang. Ya. Tuhan buktikan bahwa bukan karena banyaknya kekuatan kita, bukan karena gagah perkasa kita. Ada 2 ketakutan yang selalu menjadi momok dalam hidup kita, dan itu harus dikalahkan oleh iman kepada Yesus. Saudara, 4 raja sudah mati semua. Jadi Gideon tampil sebagai pemenang, dan kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kita. Altirah artinya firno, jangan takut. Ketakutan membuat kita terpisah dari Allah, membuat kita tidak percaya firman-Nya. Dikatakan fear has no power unless you give it power. Takut itu gak akan pernah punya kuasa kecuali Anda sendiri yang mengizinkan dan memberinya kuasa. Kalau saudara tidak mau terintimidasi oleh dosa, oleh iblis, oleh hal-hal yang jasmaniah, maka saudara harus menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalahkan ketakutan dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya, tidak peduli seberapa besar ketakutan saudara. Besarnya ketakutan atau ancaman, tapi jauh lebih besar kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan God is bigger than your problems and He is bigger than your fear. Jadi Tuhan itu lebih besar dari persoalan dan ketakutan saudara. Mari kita bangkit dengan iman yang mengalahkan dunia, dan kasih Yesus yang sempurna sanggup mengalahkan setiap ketakutan dalam hidup kita. Altirah. Saudara, jangan takut, itu di Alkitab itu dituliskan sebanyak 365 kali. Itu artinya Tuhan mau remind kita, mengingatkan kita setiap hari untuk hidup tanpa rasa takut. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, apa yang harus kita lakukan adalah mengalahkan ketakutan dengan kita punya iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, jangan takut dengan teguran, dengan didikan Tuhan. Saudara, jangan hidup di bawah ketakutan, intimidasi si jahat. Saudara harus keluar, dan saudara harus tampil menjadi orang-orang yang mengambil alih posisi di dunia ini. Saudara harus tahu bahwa Tuhan memberikan hikmatnya. Tuhan mau saudara tampil menjadi pemimpinnya. Dan Tuhan juga mau saudara bekerja extra mile. Matius 25 ayat 3 dikatakan,
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa apa? Minyak. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when the foolish, gadis-gadis yang bodoh, once took their lamps, mereka membawa lamps, lampunya, they did not take extra olive oil with them. Artinya mereka tidak membawa apa? Ekstra minyak. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya clear, mereka bawa lampu, tapi mereka nggak bawa ekstra minyak. Ya, jadi lampunya ketika apinya padam, nggak ada ekstra minyaknya. Saudara, Tuhan itu selalu menuntut yang namanya apa? Ekstra. Tuhan itu mau kita extra mile. Tuhan itu mau kita melakukan yang lebih dari apa yang diharapkan. Saudara, orang yang bekerja ekstra mile tidak akan pernah rugi. Orang yang mau bekerja sungguh-sungguh dan lepas dari ketakutan, rasa minder, saudara mau berikan yang terbaik, setia, itu akan selalu Tuhan perhitungkan. Orang yang bekerja ekstra, selalu Tuhan juga memberikan reward secara ekstra. Amin.